Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Ria Gustina, NIM 027, Tony Andrean, NIM 085, Indah Nur Andini, NIM 098, Dwi Puji Rahayu, NIM 099, dan Widya Astuti, NIM 103. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai artikel dengan tema akuntansi manajemen. Untuk judul artikelnya sendiri yaitu The Impact of External and Internal Factors on the Management Accounting Practice, atau nama lain dalam bahasa Indonesianya yaitu dampak faktor eksternal dan internal terhadap praktik akuntansi manajemen. Artikel ini ditulis oleh Tijani Amara dan Samira Beneliva oleh Hague Institute of Business Administration, Gapsa University, Tunisia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Abstrak ini terdapat tujuan dan riset. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa integrasi praktik akuntansi manajemen merupakan masalah harmonisasi antara faktor eksternal dan internal perusahaan dan praktik akuntansi manajemen. Yang selanjutnya yaitu riset. Untuk riset ini sendiri menyajikan tinjauan pustaka tentang kerangka konseptual dan landasan teoritis akuntansi manajemen dan konsep teori kontingensi sebagai pendekatan membaca akuntansi manajemen. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai introduction atau pengantar. Di dalam introduction atau pengantar ini membahas mengenai praktik akuntansi manajemen, faktor kontingensi, dan tingkat kecanggihan praktik akuntansi manajemen. Dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi, perdagangan antar negara telah mengambil aspek kognitif baru. Pertukaran teknik dan praktik akuntansi menempati tempat yang menonjol dalam budaya pertukaran ini. Penerapan teknik akuntansi manajemen dijelaskan oleh sekumpulan faktor kontingensi. Faktor-faktor ini telah mempengaruhi model dan fungsi organisasi. Dihadapkan pada pilihan ganda, teknik dengan ideologi yang berbeda, perusahaan merancang sistem akuntansi manajemen yang memenuhi persyaratan baru. Sistem akuntansi perusahaan merupakan bagian penting dari struktur organisasi. Fitur khusus dari sistem yang sesuai akan bergantung pada keadaan yang dihadapi oleh perusahaan. Literatur menunjukkan bahwa faktor kontingensi penting yang mempengaruhi struktur organisasi adalah ketidakpastian lingkungan, teknologi produksi, strategi, dan ukuran dan kekuatan konsumen. Dengan demikian, berdasarkan teori kontingensi, peneliti akan mencoba menunjukkan faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perusahaan mengadopsi tingkat kecanggihan yang berbeda dari praktik akuntansi manajemen. Dengan kata lain, adalah tingkat kecanggihan manajemen. Praktik akuntansi dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada literatur review. Untuk literatur review ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu The Theory of Contingency sebagai sebuah pendekatan manajemen membaca akuntansi.
Akuntansi manajemen, evolusi yang dibenarkan untuk pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen sebagai alat pengambilan keputusan terletak di balik 3 fungsi berikut, yaitu pemrosesan data mengenai akuisisi dan konsumsi sumber daya. Kemudian peringatan terdiri dari peluang pelaporan dan simulasi memungkinkan analisis, mengidentifikasi solusi yang terbaik, dan kemudian menginformasikan keputusan manajer tersebut. Akibatnya, akuntansi manajemen menyediakan informasi yang memungkinkan manajer rasional untuk membuat keputusan logis. Yang kedua yaitu teori kontingensi sebagai pendekatan membaca. Menerapkan ke sistem informasi akuntansi, teori kontingensi mengarah ke studi tentang sistem informasi akuntansi. Berdasarkan pendapat Froome dan kawan-kawan, efektivitas pengambilan keputusan prosedur tergantung pada sejumlah aspek. Yang pertama yaitu pentingnya kualitas dan persetujuan dari keputusan. Kemudian yang kedua, jumlah informasi layak yang dimiliki oleh pemimpin dan kolaborator. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan kolaborator akan bekerja sama membuat keputusan yang bagus. Dengan mengadopsi pendekatan kontingen, sistem informasi akuntansi sebagai elemen struktur organisasi ditentukan oleh faktor fitur dari konteks di mana perusahaan beroperasi. Itu harus beradaptasi dengan satu set variabel kontingen, yaitu ukuran, struktur kepemilikan, sektor aktivitas, dan usia perusahaan. Selanjutnya ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi eksplorasi dengan menggunakan kuesioner. Kemudian dalam penyajian sampel disajikan dengan menggabungkan sektor kegiatan yang berbeda. Ke metode pengumpulan data, jenis datanya yaitu data primer. Sumber datanya perusahaan Tunisia yang dicirikan oleh diversifikasi dalam istilah faktor internal dan eksternal. Dan prosedur mengumpulkan datanya yaitu dengan membagikan kuesioner dengan didistribusikan melalui kontak langsung dan melalui email. Dari total 189 kuesioner yang diberikan, yang terkumpul hanya sebesar 72 dengan tingkat partisipasi yaitu 38,09%. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, alat statistik yang digunakan. Menggunakan analisis regresi linear dengan bantuan perangkat lunak SPSS 19.0. Kerangka konseptual penelitian. Variabel independen terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari ketidakpastian lingkungan dan persaingan pasar. Sementara faktor internal terdiri dari struktur, ukuran, strategi, lini bisnis, dan jenis afiliasi. Untuk variabel dependen, pada tingkat pertama, costing and financial control. Tingkat kedua, memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Tingkat ketiga, mengurangi pemborosan dalam sumber daya bisnis. Dan tingkat keempat, menciptakan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Deskripsi asumsi studi. Untuk faktor eksternal, variabel ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan adalah salah satu yang pertama faktor kontingen diperiksa untuk pengaruhnya terhadap desain praktik akuntansi manajemen. Hipotesis 1, perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang tinggi ketidakpastian mengintegrasikan akuntansi manajemen praktek. Untuk variabel persaingan pasar, hipotesis 2, perusahaan menghadapi pasar yang paling intens persaingan mengintegrasikan akuntansi manajemen praktek. Untuk faktor internal, struktur organisasi. Hipotesis 3, perusahaan dengan struktur desentralisasi mengadopsi praktik akuntansi manajemen dibandingkan dengan perusahaan dengan struktur terpusat. Variabel ukuran. Ukuran organisasi adalah prediktor utama dari organisasi tersebut struktur. Desreumax 1992. Hipotesis 4.
Perusahaan besar berintegrasi lebih canggih praktik akuntansi manajemen dibandingkan dengan perusahaan kecil. Variabel strategi. Hipotesis 5. Perusahaan yang mengadopsi strategi diferensiasi mengadopsi akuntansi manajemen yang paling canggih praktik dibandingkan dengan perusahaan yang mengadopsi biaya rendah strategi. Variabel garis bisnis. Hipotesis 6. Tingkat kecanggihan manajemen praktik akuntansi tergantung pada sektor aktivitas. Variabel jenis afiliasi. Dalam konteks ini, Jones 1985 menekankan pada kemampuan perusahaan induk untuk mempengaruhi bentuk anak perusahaannya, sistem akuntansi manajemen. Hipotesis 7, perusahaan yang dikendalikan oleh orang tua mengadopsi lebih banyak praktik akuntansi manajemen yang canggih. Untuk analisis dan interpretasi hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dwi Puji Rahayu akan melanjutkan pemaparan mengenai gambaran artikel yaitu klasifikasi perusahaan. Nah, berdasarkan klasifikasi praktik akuntansi manajemen menurut model IFAC 1998 terbagi menjadi 4 tingkat kecanggihan, yaitu level pertama itu penentuan biaya dan pengendalian keuangan atau DCCF, kemudian yang level 2 informasi untuk manajemen perencanaan dan kontrol atau IPC, kemudian yang level 3 ada pengurangan pemborosan sumber daya dalam bisnis proses atau RGR. Kemudian yang terakhir tingkat 4 atau level keempat yaitu pencapaian nilai melalui penggunaan yang efisien sumber daya atau CV. Kemudian berdasarkan model IFAC, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, mayoritas perusahaan Tunisia ini mempersenjatai dengan sistem akuntansi manajemen. Kemudian yang kedua, dari skala kecanggihan, teknik terampil tidak ada di dalam perusahaan di Tunisia ini. Yang ketiga, level paling canggih untuk perusahaan Tunisia adalah level keempat. Maksud saya level ketiga, yaitu pengurangan pemborosan sumber daya dalam bisnis proses. Di sini perusahaan Tunisia ini melakukan pengurangan limbah dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Kemudian yang keempat, 36 perusahaan atau 50% itu masuk ke level 1, yang 23 perusahaan atau 30,26% itu berada di level kedua. Kemudian 13 perusahaan atau 17% ini berada di level 3. Kemudian validasi empiris asumsi. Dalam artikel ini, validasi empiris asumsi ini ada dua variabel independen, yaitu variabel faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, untuk kedua faktor ini ada beberapa faktor lagi di dalamnya. Yang untuk faktor eksternal itu ada ketidakpastian lingkungan dan kompetisi pasar. Kemudian untuk faktor internal itu ada strategi persaingan, struktur organisasi, ukuran, sektor kegiatan, dan juga jenis perusahaan. Langsung untuk penjelasannya dari validasi empiris asumsi, yang pertama itu faktor eksternal, yang di sini terdapat satu, ketidakpastian lingkungan. Nah, ketidakpastian lingkungan ini telah menjadi pokok bahasan beberapa orang pada studi sebelumnya di bidang akuntansi manajemen. Ini menurut Gordon et al. 1984 dan Mniff 2008. Untuk hipotesisnya pada penelitian ini yaitu pertama, perusahaan yang beroperasi di bidang di lingkungan yang tinggi ketidakpastian mengintegrasikan praktik akuntansi manajemen. Nah, di sini untuk memvalidasi asumsi menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis, uji kesetaraan populasi. Nah, untuk ketidakpastian lingkungan ini menunjukkan H1 ini diterima. Nah, kemudian yang kedua itu ada persaingan pasar.
integrasi variabel ini sebagai faktor kontingen dalam sistem akuntansi manajemen itu memiliki bobot yang sama dengan ketidakpastian lingkungan. Untuk penelitian ini, perusahaan menghadapi persaingan pasar yang ketat dengan mengintegrasikan praktik akuntansi manajemen. Nah, berdasarkan uji Kruskal-Wallis, untuk hipotesis 2 ini ditolak karena tingkat kecanggihan praktik akuntansi manajemen tidak dijelaskan oleh intensitas persaingan pasar. Untuk selanjutnya kita langsung ke variabel independen yang kedua, yaitu faktor internal yang di dalamnya itu ada yang pertama strategi persaingan. Sebagai bagian dari studi dari artikel ini memfokuskan analisis pada dua jenis strategi bersaing, yaitu strategi diferensiasi dan strategi biaya rendah. Hipotesis ini untuk memverifikasi jika pilihan salah satu dari dua strategi yang berkaitan dengan kecanggihan praktik akuntansi manajemen. Nah, untuk berdasarkan uji Kruskal-Wallis, ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga level tersebut dengan probabilitas sebesar 0,24 kurang dari 5%. Nah, untuk memvalidasi hipotesis ini, penelitian ini melanjutkan untuk menerapkan uji persamaan peringkat populasi. Di sini berdasarkan uji Kruskal-Wallis untuk hipotesis 3 ini dikonfirmasi. Kemudian selanjutnya bagian dari faktor internal ini ada struktur organisasi. Nah, Abdelkader et al. 2008 menemukan hubungan positif antara desentralisasi dan tingkat kecanggihan praktik akuntansi manajemen. Kemudian untuk Erserim 2012 menemukan itu tidak ada hubungan positif antara sentralisasi dan praktik akuntansi manajemen. Dalam pengertian ini, untuk hipotesis keempat menyatakan bahwa tingkat kecanggihan praktik akuntansi manajemen berhubungan positif dengan derajat desentralisasi bisnis. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis, untuk H4 atau hipotesis keempat ini dikonfirmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan validasi empiris asumsi dari faktor internal yang ketiga, yaitu ukuran perusahaan. Hipotesis kelima dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat kecanggihan bergantung pada ukuran perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya fakta bahwa perusahaan besar memiliki sarana keuangan untuk mengintegrasikan praktik yang paling canggih. Melalui aplikasi uji Kruskal-Wallis, tidak ditemukan perbedaan antara ketiga tingkat kecanggihan. Jadi, dalam konteks Tunisia, ukuran gagal menjelaskan tingkat kecanggihan akuntansi manajemen. Hal ini dapat dibenarkan oleh fakta bahwa konteks Tunisia secara khusus terdiri dari UKM. Selanjutnya yaitu sektor bisnis. Penelitian sebelumnya telah menguji hubungan antara industri dan realitas yang mengintegrasikan sejumlah praktik akuntansi manajemen seperti metode akuntansi dengan aktivitas. Hipotesis ke-6 dalam penelitian ini memprediksi bahwa tingkat kecanggihan praktik sektor akuntansi manajemen bergantung pada sektor aktivitas. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara setiap peer dalam grup perusahaan. Yang terakhir yaitu jenis perusahaan. Dunia Arab mewakili pasar berkembang yang penting bagi investasi asing, yang akhirnya perusahaan lokal menghadapi perusahaan asing yang dapat mempengaruhi pilihan praktik akuntansi manajemen. Dalam konteks ini, hipotesis ketujuh peneliti menyatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing mengadopsi praktik akuntansi manajemen yang paling canggih. Uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga tingkat kecanggihan tersebut. Dengan demikian, hipotesis ketujuh tidak terkonfirmasi. Menurut peneliti, tidak terkonfirmasinya hipotesis ketujuh karena tingkat kecanggihan praktik akuntansi manajemen didasarkan pada sejumlah faktor bisnis.
Dalam konteks perusahaan Tunisia, faktor tersebut yaitu ketidakpastian lingkungan yang dirasakan, strategi bersaing, dan struktur organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis regresi. Hasil analisis regresi yang pertama yaitu terkait dengan praktik pengendalian biaya dan keuangan atau biasa disebut dengan CFC. Tujuannya adalah untuk mengetahui integrasi praktik akuntansi manajemen tingkat 1 kecanggihan terkait dengan costing and financial control atau CFC sesuai dengan faktor internal dan eksternal perusahaan. Hasil regresi linier menunjukkan bahwa hanya struktur organisasi yang merupakan variabel yang signifikan dengan probabilitas sebesar 0,086 dengan signifikan pada ambang angka batas 10%. Selanjutnya yaitu terkait praktik akuntansi manajemen integrasi atau IMA. Analisis regresi ini merupakan analisis regresi untuk tingkat kecanggihan level 2. Penentuan integrasi praktek akuntansi manajemen termasuk dalam kecanggihan level 2 bergantung pada karakteristik hasil perusahaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa satu-satunya variabel yang memerlukan integrasi praktik tingkat kecanggihan level 2 adalah pasar kompetitif dengan probabilitas besar 1,3% dengan signifikan pada ambang batas 5%. Yang ketiga yaitu terkait dengan praktik Reduced Waste of Resource atau RWR, integrasi praktik akuntansi manajemen yang merupakan bagian dari kecanggihan level 3 dipelajari berdasarkan karakteristik bisnis. Hasil penelitian menunjukkan integrasi praktik dijelaskan sesuai dengan struktur organisasi dengan yang terakhir yaitu terkait dengan praktek penciptaan nilai, yaitu menyelidiki hubungan antara kecanggihan tingkat 4 mengenai penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan faktor bisnis. Hasil yang diperoleh ketidakpastian lingkungan, strategi kompetitif, dan struktur organisasi berpengaruh signifikan. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil dari penelitian ini yaitu 50% perusahaan Tunisia menggunakan praktik akuntansi manajemen yang termasuk ke dalam tingkat kecanggihan level 1. Untuk level 2 hanya tercatat sebanyak 30,26% perusahaan. Jadi, mayoritas perusahaan yang disurvei menempatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam praktik yang dijelaskan oleh tinjauan literatur sebagai akuntansi tradisional. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat temuan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kecanggihan dalam praktik akuntansi manajemen tergantung pada faktor internal dan eksternal. Penelitian ini mengintegrasikan sektor bisnis dan jenis afiliasi perusahaan sebagai faktor yang menjelaskan tingkat kecanggihan praktik akuntansi manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut berperan sebagai variabel kontingen dalam integrasi praktik akuntansi manajemen adalah netral. Baik, setelah tadi kita mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di dalam artikel tersebut, selanjutnya kita akan menelaah mengenai bagian-bagian tersebut. Dalam telaah ini kita akan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari abstrak. Untuk abstrak sendiri, dia telah menjelaskan tujuan dari penelitian. Yang kedua, cara pengambilan sampel dan metode penelitian belum dijelaskan di dalam abstrak tersebut. Yang ketiga, temuan belum dijelaskan pada abstrak tersebut. Yang keempat, untuk secara umum, abstrak tersebut belum mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel. Ini dikarenakan karena di dalam abstrak tersebut hanya menjelaskan mengenai tujuan dan riset, tetapi untuk pengambilan sampel, metode penelitian, dan temuan-temuan dari penelitian itu belum disebutkan di dalam abstrak. Selanjutnya kita masuk ke telaah introduction ya.
Dalam introduction dalam penelitian ini belum menjelaskan mengenai research gap, namun sudah memberikan penjelasan mengenai fenomena gap. Untuk alasan pemilihan sampel sendiri belum dijelaskan secara detail. Telaah metode penelitian. Operasionalisasi variabel kurang jelas. Masing-masing dari metode pengukuran yang digunakan tidak dijelaskan. Yang kedua, tidak terdapat mengenai penjelasan populasi. Penjelasan sampel penelitian juga tidak dijelaskan dengan rinci. Yang ketiga, metode pengumpulan data tidak dijelaskan dengan baik. Metode penelitian secara umum sulit dipahami karena tidak lengkapnya informasi mengenai sistematika penelitian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan atau menunjukkan, memberikan telaah mengenai interpretasi dan hasil. Untuk artikel ini telaah interpretasi dan hasil. Yang pertama itu untuk penjelasan dari interpretasi hasilnya itu sudah jelas, cukup bisa dimengerti, dan untuk penjelasan klasifikasi perusahaannya pun juga sudah jelas. Yang kedua, dalam penjelasan validasi empiris asumsi ini banyak yang sulit dipahami, di mana di sini kan terdapat banyak hipotesis. Sebenarnya itu ada dua variabel independen, yaitu internal dan eksternal. Namun di dalamnya itu terdapat banyak sub variabel. Nah, di situ setiap variabel itu membawa satu hipotesis, sehingga dalam penjelasan hipotesis ini, apakah hipotesis itu dikonfirmasi atau ditolak, itu belum begitu jelas. Ada beberapa yang sudah jelas, namun ada beberapa juga yang tidak disebutkan apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Kemudian yang terakhir, pada bagian analisis regresi itu penjelasannya kurang rinci dan susah untuk dipahami. Sebenarnya ada hasil ujinya, namun menurut kelompok kami untuk penjelasannya ini kurang rinci dan susah untuk dipahami. Mungkin ini akibat dari kata-kata yang dipakai dalam artikel ini memang sulit untuk dipahami kita sebagai orang Indonesia. Untuk berikutnya yaitu telaah conclusion. Nah, pada conclusion ini telah dipaparkan dengan baik terkait temuan atas hasil penelitian. Namun, dalam kesimpulan ini belum dipaparkan terkait saran untuk peneliti selanjutnya. Yang terakhir yaitu telaah secara umum dari artikel. Artikel ini cukup sederhana, meskipun terdapat banyak hipotesis. Akan tetapi, gaya bahasa sukar dipahami. Hal ini mungkin karena disebabkan penulis bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Gafsa University, Tunisia. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami terkait gambaran dan telaah artikel internasional dengan judul The Impact of External and Internal Factor on the Management Accounting Practice. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.